Baik Pak, kita bisa mulai Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama, yang saya hormati Pak Zainal Abidin selaku Detaser kegiatan pelatihan dan pendampingan penulisan karya ilmiah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sempat hadir di waktu siang hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan keempat kali kita dalam pelatihan dan pendampingan. Di kegiatan kemarin telah diajarkan tentang bagaimana trik-trik untuk menghasilkan karya ilmiah. Dan ada juga beberapa tugas yang diberikan oleh dosen-dosen peserta untuk mengumpulkan draft artikel untuk di coaching oleh Zainal. Untuk kegiatan hari keempat dengan materi selanjutnya adalah bagaimana nanti strategi-strategi yang akan didampingi oleh Pak Zainal. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Zainal untuk membawa materi kegiatan hari ini. Saya persilakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Izin konfirmasi, ini direkam cloud atau direkam apa, Pak? Ini belum streaming YouTube ya? Oke. Jadi memastikan saja nanti kaitannya dengan video. Ini masih recording biasa ya. Ya Pak, nanti setelah rekaman ini nanti di-upload di YouTube Pak. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan terus semangat mengikuti kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa capaian yang diharapkan dari kegiatan program penelitian ini bisa tercapai. Ya. Baik, terakhir kemarin kita bicara tentang bagaimana menggunakan NVivo, ya, NVivo untuk penelitian kualitatif. Ya, di sini saya menyajikan NVivo terbaru. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya sudah melakukan uji coba dan jauh berbeda dengan yang dulu saya lakukan karena memang dulu saya masih menggunakan NVivo 10 dan sekarang sudah NVivo 12, berapa ribbon yang saya lihat ternyata berbeda tadi, tapi saya sudah melakukan beberapa uji coba, kurang lebih logikanya sama kalau Bapak Ibu sudah pernah bekerja dengan NVivo, ya. Di tampilannya seperti ini. Mungkin saya akan flashback dulu dengan NVivo yang lama, ya. Karena saya tidak punya datanya, saya masuk ke disertasi saya tarik ke sini terlebih dahulu. Oke. Oke. Dulu tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu kalau melihat itu tampilannya masih seperti ini, ya. Jadi ada navigation view sebelah kiri, ya, kemudian ada list view yang ada di tengah, kemudian ada detail view. Kalau kita bandingkan yang sekarang, ya, ini ada navigation, sama ya Bapak Ibu ya. Di sini ada navigation, kemudian di sini ada list view-nya, di sini ada detail view-nya. Jadi kurang lebih masih sama. Kemudian di paling atas ini ada ribbon, ya. Ini adalah ribbon. Ya, ini masih sama, ada file, ada home, ada import, ada
create, explore, share, modul. Hanya saja penempatan beberapa menu itu berbeda. Ya. Tuh. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Ya. Jadi tadi area kerjanya seperti ini. Kemudian ini adalah kalau misalnya kita sudah melakukan coding. Ya Bapak Ibu, bentuknya nanti seperti note-note ya bentuknya. Ya. Di sini saya sudah melakukan serangkaian coding. Ya. Misalnya di sini ada saya spesifik nih ya, per person. Ya. Misalnya ini punyanya si Udin. Si Udin, kemudian saya kan mengamati si Udin, kemudian dari aktivitas itu saya kelompokkan dari aktivitas yang dilakukan si Udin. Oh, misalnya ada YetPD ya. YetPD-nya apa? Kemudian ZPA itu apa saja? Kemudian ZFM itu apa saja? Nah, ini ada coding, ada subcoding, atau bisa juga dikatakan kategori, ada subkategori. Ya. Kalau di istilahnya di NVivo itu kan ada parent, ada child. Ya, ini parent-nya. Ya, ZPD ini parent-nya. Zone of Proximal Development. Kemudian child-nya itu apa saja yang mendukung untuk proses Zone of Proximal Development dalam konteks ini adalah si Udin. Ya. Itu ada knowledge and skills, pedagogical belief, self-efficacy, kemudian prior experience in using technology, teacher belief with online, dan seterusnya. Jadi ini kita codingkan, kita kelompokkan berdasarkan yang kita temukan di sana. Ya, kita kelompokkan, oh kalau misalnya dia mengatakan ini atau aktivitasnya dia melakukan ini itu masuk ke kategori apa. Ya. Jadi yang ada di sini, ini ada source. Source itu sumbernya ya, ada artinya kalau di sini ada banyak data ya yang masuk ke kategori ini ya. Misalnya di sini knowledge and skill itu saya mendapatkan dari 5 data. Reference-nya ini misalnya di sini katakan 22. 22 ini ya, the reference column show how many data falls into the subcategories or categories. Jadi datanya setelah saya coding itu kan saya blok begitu ya. Nanti akan terhitung secara ini ya, secara statistiknya seperti ini. Nah, kemudian tadi kan ini kan coding. Jadi ketika kita coding yang jatuh kepada subkategori atau kategori ini, cara melihatnya bagaimana? Tinggal nanti kita klik, otomatis yang tadi kita kelompokkan ke sana itu akan muncul semuanya di bagian detail view. Ya. Detail view ini nanti kita bisa melihat, kemudian kita bisa sambil cross-check kembali. Cross-check kembali, kemarin ketika saya melakukan coding itu sudah konsisten apa tidak. Karena coding itu kan biasanya butuh kode-kode yang bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan. Artinya kalau itu tidak dibaca berulang-ulang, kadang kita menempatkan pengkode yang itu kadang mungkin tidak pas. Ya, kemarin kita memunculkan katakanlah kode baru, tetapi kemudian tidak yang kode yang lama ternyata tidak dimasukkan di sana. Oke. Pulang nih. Ini kenapa tidak dimatikan? Oke. Kom turun nih. Oke. Boleh saya dijadikan co-host, Pak? Oke, ya. Biar ikut bisa ngontrol audiens. Oke, terima kasih. Jadi ini kurang lebih gambaran dari NVivo. Ya, ini contoh kalau ini field anotnya ya. Jadi nanti otomatis ketika kita klik, nah di sini akan ada tab yang isinya adalah beberapa list atau pernyataan-pernyataan atau dokumen atau entah itu quote ya, itu yang kita kodekan ke sana ya. Misalnya di dalam konteks ini adalah knowledge and skill, maka nanti akan muncul di sini. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu kurang lebih, cuma tampilannya sekarang seperti ini ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga sama, tadi saya memasukkan file. Jadi Bapak Ibu bisa drag and drop ya, memasukkan filenya.
Katakanlah misalnya di sini saya memasukkan file, saya punya file yang sudah saya translate ke dalam bahasa Inggris, ini adalah catatan lapangan. Catatan lapangan misalnya saya mau memasukkan keseluruhan, ya. Kemudian nanti di coding. Nah, tinggal dimasukkan saja, ya, import. Otomatis nanti dia akan tertambahkan di sini. Nah, nanti kita bisa melakukan coding. Jadi kita tunggu prosesnya ada di sini. Ya, jadi nanti yang ada 3 ini berarti sudah kita coding, ya. Ada yang sudah kita coding, ya, yang SMP 2 ini. Oke, kemudian kita bisa membukanya, klik, double klik, nanti akan terlihat di detail view. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengcodingkan. Jadi kita baca berulang-ulang begitu, ya. Jadi kalau memang pekerjaan melakukan coding di kualitatif riset itu kan takes time, ya, butuh waktu yang cukup panjang dan lama, ya, dan harus konsisten dan harus berulang dan iteratif itu, ya. Misalnya saya mau mengkodingkan, kita coba. Misalnya di sini, teacher still not familiar with the application being used. Jadi guru masih belum familiar dengan aplikasi yang dilakukan, ya, aplikasi yang digunakan. Oke, saya codingkan, ya, boleh klik kanan, boleh di drag, ya. Ini misalnya saya klik kanan, ada code selections, ada code recent code. Kalau misalnya di sini saya sudah membuat 3 code, ya, maka akan muncul di sini, tinggal nanti diletakkan di mana, ya. Atau bisa juga kalau belum muncul, nah nanti kita bisa bikin baru, ya, misalnya top level code ataukah ini bagian misalnya issue, ya. Ini kalau saya ganti misalnya rename issue. Maka nanti di sini saya bisa bikin child-nya, misalnya apa, ya, belum familiar, berarti bisa masuk ke technical skill, ya. So the teacher still have a technical skill, jadi masih belum familiar. Maka tinggal kita code selection to technical, otomatis nanti akan masuk ke sana. Ini sudah ada baru tercodingkan. Nah, ini, ya, satu coding sudah, satu referensi, itu, ya. Jadi nanti muncul seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti muncul ratusan, nah nanti tinggal dicek di bagian kodenya, ya. Di bagian kode ini nanti dicek, ya. Misalnya tadi issue saya bikin ini pairnya, kemudian ada isunya misalnya technical skill, nanti ada infrastructure misalnya, infrastructure issue dan seterusnya. Jadi yang masuk ke bagian masalah atau isu penyebab pengintegrasian teknologi itu bermasalah di mana, ya, nanti bisa di list di sini. Misalnya ini technical skills dari gurunya, maka nanti muncul satu dan seterusnya. Self reflection misalnya. Nah, kalau kita ingin melihat, ya, kita ingin melihat tentang yang issue, ya, atau self reflections, kita klik double. Tadi teks yang kita masukkan atau yang kita codingkan ke sana otomatis akan dimunculkan di sini. Jadi kalau misalnya di sini kok ada 22, maka di sini ada 22 list seperti ini. Jadi ini kita memudahkan untuk melakukan recording, ya. Recording, kita baca ulang, memastikan bahwa kita sudah menempatkan isi itu ke dalam coding-coding yang benar. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai semuanya, maka kita bisa melakukan banyak hal, ya, banyak hal diantaranya misalnya nanti word cloud, gitu, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ini kebetulan belum banyak sehingga tidak bisa dibuat. Jadi nanti katakanlah kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan coding banyak, nanti Bapak Ibu bisa melakukan word cloud di sini. Jadi otomatis nanti akan muncul di sini. Sementara saya belum bisa memberikan contohnya. Nah, di sini ada bentuk word cloud-nya seperti apa. Jadi nanti semakin nah ini, ya. Ini yang self reflections. Jadi kalau ini kan semuanya baru satu.
Ya, kalau nanti misalnya katakanlah sampai 22 tadi ya, misalnya self reflection ini ada 22 file, 22 references, maka nanti muncul ya, akan muncul di sini. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa dikemas seperti ini. Artinya nanti mereka akan memunculkan ya. Kalau yang tulisannya besar berarti itu yang sering muncul atau frekuensinya kerap ya, kekerapannya itu tinggi ya. Kekerapan kemunculan kata itu digunakan oleh seorang responden itu tinggi. Ya, sehingga itu yang kadang bisa menjadi perhatian kita. Oh, ternyata yang jadi katakanlah bahan si guru untuk melakukan refleksi adalah di bagian ini. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk kegiatan pembahasan di bagian penulisan artikel. Nah, itu kemudian, nah, yang menariknya di sini sekarang yang di NVivo 12 itu ada sentimen, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin untuk analisis sentimen itu juga bisa. Hanya saja di sini dia sementara masih dibikin positif sama negatif. Tapi ini kalau saya lihat dia bisa ada levelisasi positifnya itu bisa very positif, moderately positif. Jadi artinya bisa multi label. Jadi saya melakukan penelitian sentimen analisis tetapi tidak menggunakan NVivo karena saya kemas di dalam konteks teknik informatika sehingga prosesnya kita menggunakan cara yang berbeda, menggunakan deep learning. Nah, kalau di sini kita masukkan ya, kita yang memutuskan ya kalimat ini itu kalimat positif atau negatif. Rasanya kalimat ini mengandung ujaran negatif atau positif. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita kelompokkan ke sana. Nah, ini juga ada relationship ya nanti. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya seperti ini juga bisa main query ya. Di sini ada nanti ada case ini ya, Bapak Ibu. Jadi case ini sebentar. Nah, case ini kalau misalnya Bapak Ibu melakukan case study, kemudian dalam prosesnya Bapak Ibu nanti akan mencoba membedakan nih, melakukan komparasi. Katakanlah kalau dalam konteks penelitian saya itu kan saya melihat apakah ada kecenderungan antara pengguna teknologi laki-laki dan perempuan ya. Mereka keberterimaannya itu seperti apa. Nah, itu kan ketika melakukan analisis sudah saya siapkan ya, sudah saya kasih atribut ini gender laki-laki, ini gender perempuan. Nah, dari gender tersebut nanti kita bisa kelompokkan secara langsung ya. Kita menggunakan cases dan kita nanti menggunakan query. Nah, itu ya. Jadi semakin kompleks itu nanti banyak sekali hal yang bisa kita olah ya. Jadi semakin menarik begitu. Nah, ini kurang lebih apa ya? Pengenalan dari NVivo, nanti silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih jauh di sumber-sumber yang ada di internet ya, bagaimana melakukan olah data dengan NVivo. Karena kalau misalnya waktu pendek seperti ini itu tidak mungkin ya. Nah, ini juga kemarin yang saya sampaikan itu kita sebentar. Ada analisis ya. Jadi nanti kita bisa melakukan tadi selain word frekuensi, kemudian word cloud ya, kata yang sering muncul, kemudian bentuknya dalam visualisasi word cloud itu nanti bagaimana ya. Lalu nanti di sini juga kita bisa melakukan kuantifikasi ya. Dari kata itu nanti kita bisa melakukan kuantifikasi, bisa melihat dalam bentuk chartnya, kemudian bisa melihat diagramnya, bisa melihat social network analytic. Nah, kalau di saya untuk social network analytic nanti Bapak Ibu boleh menggunakan aplikasi yang lain ya. Di sini saya tidak ajarkan ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cari yang namanya GEPI ya. Namanya GEPI ini gratis, tidak berbayar. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah punya sosial media kemudian tertarik ingin mengevaluasi bagaimana sih sosial media Bapak Ibu saat ini dalam kalau di kasus saya ini saya punya komunitas online ya, grup Facebook. Kemudian dari grup Facebook itu saya ekstrak datanya, kemudian saya masukkan ke sini, kemudian saya visualisasikan. Nah, kurang lebih visualisasinya seperti ini ya. Visualisasinya seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa
punya banyak cerita. Ya, ceritanya saya sebagai researcher kok ternyata sangat mendominasi di proses ini. Ya, artinya saya belum bisa melepas si guru-guru ini untuk bisa menjadi mediator, fasilitator untuk orang yang lain ya. Tetapi kalau kita lihat misalnya katakanlah si Nana, si Setio, ini kan lingkarannya dia jauh lebih besar, misalnya seperti itu ya. Ini artinya dia pengaruhnya juga besar. Tetapi kalau kita lihat linknya, ya, yang ngelink ke sini itu kan sedikit ya. Tetapi kalau kita lihat si Edi, si Udin, ya, ini si Joko, ini linknya jauh lebih banyak. Ya, artinya banyak orang terkoneksi ke situ. Ya. Nah, kalau saya ini kan terlalu banyak ini. Jadi orang banyak terkoneksi dengan saya karena saya dalam di Facebook itu selain sebagai owner mungkin saya banyak memberikan semacam stimulus-stimulus kepada komunitas supaya mereka terus berdiskusi di dalam komunitas tersebut ya. Sehingga di sini peran saya seperti ini. Ini salah satu visualisasi saja ya. Oke. Ya nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri. Nah, itu kurang lebih yang untuk penelitian kualitatif. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi yang lain yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar, silahkan dipakai ya, silahkan dipakai untuk memperkuat manuskrip yang nanti Bapak Ibu akan tawarkan ke jurnal ya. Nanti dikemas kembali ya. Kemudian nanti diolah kembali. Nah, kemudian hari ini saya menggunakan materi perkuliahan saya, tetapi ini hanya kilas balik. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan materi ini, sehingga saya nanti hanya sekilas saja. Saya akan menunjukkan tentang, karena hari ini kita mau bicara tentang Amos. Ya. Nanti saya kasih pengantarnya terlebih dahulu, lalu nanti contoh risetnya, kemudian nanti kita akan perkenalan dengan Amosnya. Oke, structure equation modeling ya. Saya yakin Bapak Ibu ada yang mengajarkan materi ini, Bapak Ibu mungkin yang dari statistik atau mungkin yang mengajarkan statistik di prodinya. Kalau boleh tahu boleh raise hand. Ada yang mengajarkan tentang structure equation modeling? Mudah-mudahan ada ya. Bentar. Tidak ada yang raise hand. Apakah belum ada yang pernah mengajarkan ini atau bagaimana? Atau mungkin semuanya alirannya kualitatif semua nih? Oke. Mungkin kalau kualitatif saya mengajarkan ini mungkin nanti agak tidak nyambung, tetapi barangkali saya kenalkan karena nanti Bapak Ibu mungkin siapa tahu nanti akan ada yang lari ke sini ya, structure equation modeling. Yang mungkin kalau nanti saya perlihatkan beberapa paparan-paparan penelitian atau mungkin di jurnal saya ya, nanti Bapak Ibu barangkali punya gagasan ya. Oh, ternyata bentuknya seperti itu. Saya tertarik mau ke sana begitu. Monggo, silakan ya. Paparannya dalam bahasa Inggris semua Ibu, karena ini saya mengambil langsung dari bukunya si Joseph Hare William ini ya, dari Multivariate Data Analysis. Jadi ini langsung dari bukunya. Saya menggunakan ini sebagai acuan untuk mengajar saya di statistika terapan. Ya. Oke, ini tidak saya sampaikan. Ini kalau urutannya kurang lebih yang harus disampaikan seperti ini ya. Bagaimana menggunakan dan karakteristik dari SEM, kemudian pengembangan modelnya, lalu ada CFA-nya, Confirmatory Factor Analysis-nya, kemudian ada tahapan Statistical Assessment dalam CFA dengan SEM. Nah ini. Jadi di dalam sebuah penelitian, kadang kita itu dihadapkan pada
banyaknya variabel yang harus kita amati. Dan kemudian variabel-variabel tersebut atau konstruk-konstruk tersebut itu saling berelasi, ya, saling berelasi, saling memberikan support ya antara konstruk atau variabel yang satu dengan yang lain. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mengetahui keterhubungan antara variabel-variabel tersebut. Contoh yang ada di depan ini, misalnya adalah kita ingin mengukur sebuah loyalty. Nah, loyalty ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa konstruk atau konstruk, ya, yaitu store image, apa istilahnya, citra dari toko itu, kemudian kepuasan dari pelanggan, dan juga keputusan seorang pelanggan untuk membeli di toko tersebut. Jadi kita mau mengukur tingkat loyalitas konsumen kita, ya, apakah dia betul-betul loyal dengan kita apa tidak, misalnya kalau kita misalnya punya sebuah mall atau toko, ya. Jadi di sini bisa kita lihat hubungan atau relasi antar variabel-variabel tersebut. Jadi misalnya decision purchase ya. Ini dipengaruhi oleh citra dari toko. Oh, kalau misalnya tokonya bagus, berarti saya mau beli. Kalau tokonya tidak bagus, saya tidak mau beli. Nah, itu kan keputusan. Nah, keputusan ini juga ya, ini mempengaruhi kepuasan ya. Jadi kepuasan itu kalau saya puas katakanlah. Jadi store image, purchase decision ini mempengaruhi satisfaction. Jadi satisfaction dipengaruhi oleh dua ini. Jadi saya akan puas kalau saya beli di toko yang citranya bagus, kemudian apa ya, barang yang saya beli juga bagus sehingga saya memutuskan untuk membelinya. Jadi saya puas, misalnya seperti itu. Kemudian satisfaction ini itu juga mempengaruhi loyalty. Kalau misalnya saya puas, maka saya akan loyal, saya akan beli di toko situ terus. Nah, itu teori itu harus dibangun dulu, ya. Jadi mendapatkan framework atau konseptual framework ini itu tidak tiba-tiba, tetapi ada ceritanya. Jadi nanti Bapak Ibu harus membangun cerita itu. Nah, bagaimana membangun cerita itu? Nah, nanti saya akan kemarin kalau tidak salah sudah saya sampaikan ya bagaimana how to develop hypothesis, ya bagaimana membangun sebuah hipotesis. Kemarin di pertemuan pertama saya gambarkan ada dua contoh pengembangan hipotesis. Kemudian yang kedua itu saya beri pertanyaan, apakah hipotesis ini bagus atau benar? Ya, kemudian Bapak Ibu menjawab benar, padahal itu contoh yang kurang bagus. Jadi ceritanya tidak ada. Jadi begitu ada image langsung hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Mohon maaf sebentar. Saya lanjutkan kembali. Jadi seperti itu. Jadi harus ada ceritanya bagaimana keterkaitan antar variabel-variabel itu rasional dan backup oleh literatur review. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung tiba-tiba muncul konseptualnya seperti ini langsung keluar hipotesisnya begini, tidak boleh seperti itu. Jadi proses pembangunan hipotesis secara bertahap, ada ceritanya di backup dengan literatur, kemudian kalau sudah bagian akhir nanti dikasih gambar ya, visualisasinya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk melihat keterhubungan, itu biasanya kita kan untuk melihat pengaruh, begitu kan kita pakai regresi. Nah, regresi itu kan terbatas, ya, terbatas untuk misalnya regresi linear sederhana sama regresi ganda itu kan variabel yang diamati terbatas. Tetapi kalau misalnya nanti ketemu konstruknya itu banyak sekali, maka kita tidak bisa menggunakan regresi lagi. Kita menggunakan yang lebih kompleks yang kita sebut dengan SEM ini, Structure Equation Modeling, ya, multivariat kita bermainnya. Jadi ini sebenarnya penggunaan SEM ini ya itu digunakan untuk menguji serangkaian hubungan antara ketergantungan secara simultan ya dari konstruk-konstruk yang tadi dibangun ya.
khususnya pada pengujian teori. Ya. Tadi kan ada keterhubungan antara konstruk satu dengan konstruk yang lain. Nah, kita mau menguji itu ya. Betul tidak ada pengaruhnya. Betul tidak antara variabel X itu mensupport variabel Y, dan itu kita nanti buktikan ya dengan banyak persamaan. Jadi kalau SEM itu kan sebenarnya kan banyak persamaan ya. Jadi kalau dari conceptual framework tadi kita bisa membangun sebuah persamaan matematiknya kalau kita mau. Tetapi kalau misalnya di sini katakanlah Bapak Ibu bukan matematik, Bapak Ibu juga bukan dari jurusan statistik, mungkin kalau membayangkan, waduh persamaan matematiknya itu kayak gimana gitu, mungkin bingung ya. Tetapi nanti sebagai pengguna kita tidak perlu pusing sampai sana Bapak Ibu. Ya, saya kalau mengajarkan, karena dulu saya mengajar di matematik itu kan beda ya background-nya. Saya kebetulan background-nya matematik, kemudian saya mengajarkan di matematik, tentu saya juga harus memberikan konsep-konsep matematiknya. Tetapi sekarang posisi saya sebagai dosen di jurusan ilmu komputer dan di program studi sistem informasi, anak-anak saya ini hanya sebagai user begitu. Sehingga kalau saya tetap saya kenalkan formula matematiknya, tetapi saya memberikan penekanan bahwa nanti seperti ini loh yang dimaksud, artinya nanti saudara cukup menggunakan tool, kemudian dari output yang dihasilkan saudara interpretasikan. Nah itu, sehingga Bapak Ibu tentu nanti kalau saya munculkan misalnya formula matematiknya, jangan bingung, jangan apa ya, stres dulu ya, apalagi ini siang-siang begitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya SEM itu bentuknya seperti ini. Jadi serangkaian apa ya? Ekspresi matematik ya. Series of equation. Jadi ada sistem persamaan ya. Multiple regression equation, persamaan regresi multiple ya. Itu Bapak Ibu. Ini karena tadi kan ada beberapa konstruk tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang bulat-bulat itu kalau di SEM itu biasanya kita sebut konstruk, ada yang menyebutkan sebagai latent variabel itu ada. Jadi nanti Bapak Ibu harus terbiasa dengan istilah-istilah itu ya. Latent variabel, ada konstruk begitu. Jadi kalau tadi gambar yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita buat di dalam equation matematiknya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi this equation depict all of the relationship among construct. Jadi persamaan ini menggambarkan seluruh relasi antar konstruk-konstruk tadi, baik itu variabel dependent maupun variabel independent yang terlibat di dalam analisis. SEM itu punya banyak nama Bapak Ibu, Structure Equation Modeling itu punya banyak nama. Ada yang menyebutkan Covariant Structure Analysis, CSA, ya. Ada yang menyebutkan Latent Variable Analysis, analisis variabel laten, ya. Kemudian ada yang menyebutkan softwarenya begitu, ya. Ada yang menyebutkan softwarenya, misalnya Covariant Based SEM, ya. Contohnya Lisrel sama Amos, ya, dia menggunakan istilah covariant, ya, covariant based SEM. Makanya pendekatannya si Amos dengan Smart PLS itu beda Bapak Ibu nanti, ya. Sehingga Bapak Ibu nanti harus terbiasa kuasai konsepnya terlebih dahulu supaya paham. Loh, kok di Amos keluar outputnya seperti ini, sementara di Smart PLS seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus tahu ya. Karena di Amos sama Lisrel itu dia menggunakan covariant based SEM. SEM-nya itu berbasis covariannya. Sementara Smart PLS ini dia berbasis varian. Nah, kalau di Smart PLS itu kan enak ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak begitu paham tentang SEM itu biasanya langsung ini lebih suka Smart PLS karena begitu klik langsung keluar semua Bapak Ibu. Tetapi kalau Amos kan tidak. Amos itu Bapak Ibu harus memodifikasi linknya ya, yang modifier itu modification indexnya itu Bapak Ibu harus ubah-ubah begitu. Itu yang kita butuh effort lebih kalau kita menggunakan Amos. Jadi kalau kita dengan Amos itu sebenarnya lebih enak, artinya kita bisa
kita bisa memilih variabel mana sih yang sebenarnya mau kita pertahankan, mau kita kaji ya. Kalau Smart PLS itu kan gambarnya itu sudah terhubung semua begitu, kemudian langsung diklik. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu melakukan modifikasi yang serumit kalau misalnya di Listrel maupun di Amos. Karakteristik dari SAM ya, karakteristik dari SAM dia mengestimasi multiple hubungan keterkaitan antara variabel dependent atau variabel terikat. Terus dia mampu menyajikan unobserved concept. Jadi yang konstruk-konstruk tadi itu kan kita bisa mengatakan dia unobserved variable ya, yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Artinya dia butuh item-item untuk mengukur konstruk tersebut. Lalu defining a model to explain the entire set of relationships. Jadi dia mendefinisikan sebuah model, artinya Bapak Ibu nanti kan punya model yang dibuktikan itu ya. Jadi konseptual model itu menjelaskan keseluruhan set dari hubungan antar konstruk tersebut. Ini saya lewati, tadi sudah saya sampaikan. Nah ini ya. SAM juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan variabel laten di dalam sebuah analisis. Variabel laten itu tadi konstruk ya Bapak Ibu ya. Jadi laten konstruk atau laten variabel ini adalah unobserved concept ya yang direpresentasikan di dalam observable atau measurable variable. Measurable variable itu ya yang kalau misalnya diangkat itu ya item-itemnya itu yang kita ukur ya. Yang kita ukur. Nanti saya tunjukkan contohnya nanti biar Bapak Ibu punya gambarannya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya, example latent and manifest variable. Jadi trust, loyalty, satisfactions itu kan laten ya Bapak Ibu. Kemudian ada manifest variable itu ada citra, care, jujur, ada brand, ada word of mouth atau warm atau beli, lokasi, harga, layanan ya. Itu examples latent and manifest variables. Jadi Bapak Ibu biar tahu bedanya ya. Yang latent yang mana, yang manifest variable yang mana, dan itu apa istilahnya beda ya visualisasinya. Jadi kalau laten itu menggunakan elips, kemudian kalau variabel yang manifest ya atau itemnya itu menggunakan yang kotak atau persegi panjang itu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut langsung ke sini ya Bapak Ibu. Jadi biasanya judul-judulnya itu faktor yang mempengaruhi apa ya? Faktor yang mempengaruhi contohnya di sini, faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan ya dalam melakukan pekerjaannya. Jadi satisfaction ini dipengaruhi oleh persepsi terhadap supervisornya, ya, apa yang dia rasakan terhadap bosnya begitu, kemudian sama working environment, sama lingkungannya ya. Dia akan merasa puas kalau misalnya katakanlah bosnya ya oke, suportif, konstruktif, misalnya seperti itu, kemudian lingkungannya juga mendukung ya, tidak judgmental ya, lingkungannya yang sangat hangat ya begitu, maka dia merasa puas. Nah, di sini ada indikator ya, perception towards supervisor. Persepsi terhadap supervisor itu kan tidak bisa diukur ya, Bapak Ibu, tidak bisa diukur langsung ya. Maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi indikatornya. Misalnya di sini ya, my supervisor mengenali potensi saya.
Ya, bos saya mengenali potensi saya. Setuju, tidak setuju, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju misalnya. Pilih yang mana misalnya. Ya, itu kan terukur. Kemudian my supervisor help me resolve problem at work. Jadi bos saya membantu saya untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, yang ada di pekerjaan saya misalnya. Nah, itu nanti pilih ya di antara Likert scale, misalnya saya menggunakan 5 skala Likert ya. Tadi sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Tinggal pilih yang mana. Artinya indikator-indikator ini itu bisa diukur ya. Jadi perception toward supervisor itu ya apa istilahnya tergantung pada indikatornya ini ya. Tergantung pada indikatornya ini. Oke. Nah, langkahnya bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika kita nanti menggunakan structure equation modeling? Maka kita nanti harus mencari tahu terlebih dahulu construct reliability-nya terpenuhi apa tidak. Ya, mengukur sejauh mana indikator-indikator dari konstruk laten tadi itu secara internal ya konsisten begitu. Jadi untuk melihat konsistensi indikator-indikatornya, jadi item-itemnya tadi yang digunakan untuk mengukur laten konstruknya atau laten variabelnya. Oke, kemudian ini construct reliability ya. Kemudian construct validity ya. Jadi construct reliability validity itu mengukur sejauh mana measure variabel yang bisa diukur dalam hal ini adalah indikator tadi actually represent the theoretical latent construct. Jadi bagaimana item-item tadi itu bisa mengukur yang unobserved. Jadi kalau di sini contohnya, nah apakah poin indikator 1, 2, 3 itu betul-betul sudah valid bisa mengukur ya persepsi seorang karyawan terhadap bosnya. Nah, misalnya seperti itu. Itu construct validity. Lalu ada istilah lagi exogenous sama endogenous ya. Construct yang exogenous itu yang seperti apa? Exogenous construct are the latents atau multi-item equivalent, itu exogenous of independent variable. Jadi variabel independen ya. Jadi variabel bebas biasanya di ujung paling luar itu exogenous. Kemudian endogenous construct itu the latent atau multi-item equivalent to dependent variable ya endogenusnya. Itu berarti yang variabel terikat ya yang di bagian paling ujung ya biasanya di bagian paling ujung tadi ya loyalty. Jadi loyalty itu terikat oleh betul. Jadi loyalty dipengaruhi oleh variabel-variabel tadi. Variabel-variabel tadi itu kita sebut exogenous. Bagaimana pengembangan modelnya? Ya, pengembangan modelnya. Tentu kalau Bapak Ibu sampai saat ini Bapak Ibu harus punya ilmu tentang theoretical framework development ya, pengembangan framework ya, teori pengembangan framework. Itu. Kemudian baik. Izin sebentar Bapak Ibu, saya harus menyiapkan sesuatu terlebih dahulu. Nanti saya kembali lagi sebentar. Okay. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya sebentar, itu bisa melalui kolom chat, bisa juga langsung dinyalakan mic-nya.
Jadi untuk informasi Bapak Ibu, untuk Google Doc yang akan disiapkan nanti dikirim melalui grup WhatsApp info Wembuton. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan draft artikelnya, dikirim ke Google Doc.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu menunggu. Ini tadi sambil memastikan putri saya harus mengikuti kegiatan pelatihan untuk perlombaan sains, sehingga ini tadi harus saya setting terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Model development, a model should not be developed without some underlying theory. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika nanti Bapak Ibu menyusun katakanlah konseptual model yang tadi saya sebutkan, maka harus berdasarkan teori-teori yang ada ya, menggunakan beberapa underlying teori atau teori-teori yang mendasari ya. Jadi teorinya bisa bentuknya systematic set of relationship, jadi keterhubungan Bapak Ibu tidak yang harus sendiri-sendiri, tetapi Bapak Ibu sudah melihat relasinya, kemudian nanti dipadu-padankan, kemudian dilihat ya keterhubungannya. Nah, teori juga tidak eksklusif domain of academia, tetapi dia juga bisa rooted ya di misalnya dari sisi pengalaman dan prakteknya itu seperti apa sih di realnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan di sana ya, selain Bapak Ibu tadi harus menggunakan teori-teori yang sudah ada. Jadi membangun conceptual framework-nya itu kadang juga kita rasakan ya, kira-kira ini rasional apa tidak, masuk akal apa tidak. Nah itu ya, dari barangkali bisa digunakan pengalaman dan praktek yang terjadi selama ini bagaimana ya. Kemudian lanjut yang berikutnya, di dalam model SAM ini nanti ada istilah atau terminologi model ya. Ada dua model, yaitu pengukuran model atau model pengukuran, measurement model, dan juga structural model. Nah, pertama biasanya kita mengukur measurement model terlebih dahulu. Ya, jadi kita mengecek ya masing-masing variabel per item, kemudian sama construct-nya. Tadi ada construct validity sama construct reliability. Nah, kemudian setelah itu nanti terpenuhi semua, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke structural model. Jadi dari structural model ini nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi ke path analysis ya, menganalisis lintasan atau keterhubungan antar konstruk dengan konstruk yang lain atau antar laten variabelnya. Nah, itu. Nah, mungkin langsung saya ini ya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan, ini juga sudah saya sampaikan. Nah, ini barangkali Bapak Ibu bisa melihat ya gambaran yang dimaksud dengan exogenous endogenous itu yang seperti apa ya. Misalnya hubungan antara konstruk dengan variabel yang digunakan untuk pengukuran. Jadi X, Y ini kan measure variabel, exogenous sama endogenous ini kan dia laten variabelnya ya, atau konstruknya, atau konstruknya. Ya. Jadi posisinya X ini bisa langsung dengan exogenous sama endogenous ya, jadi item-item ini. Nah, kemudian measure variabel itu bisa lebih dari satu, ya bisa lebih dari satu. Kamu di mana ini Kak? Di rumah Bu. Oke, kemudian ini antar konstruk ya, antar konstruk itu seperti ini. Nah, saling berelasi ya, berelasinya seperti ini ya. Oke. Oke, next. Nah, ini ya. Ini misalnya exogenous ya. Kemudian exogenous ini punya beberapa item atau measure variable. Kemudian kalau yang ini ya, yang B ini exogenous ini yang mempengaruhi, endogenous itu yang dipengaruhi. Ya. Jadi endogenous dipengaruhi oleh exogenous ini. Ya. Jadi inilah endogenous.
Nah, kalau misalnya hubungannya seperti ini, ya, eksogenus ya, dia bentuknya seperti ini korelasinya, ya. Kalau ini dependence-nya, ya, dia karena dia bergantung, ya, endogenus ini bergantung pada eksogenusnya. Kalau korelasi itu bisa sama-sama eksogenus. Peran teori di dalam SEM yang pertama adalah menspesifikasi hubungan yang didefinisikan di model. Tadi kan kita di awal membangun modelnya, kemudian kita ingin membuktikan keterhubungan antar konstruknya tadi. Kemudian establishing causations, atau particularly when using cross-sectional data. Jadi bisa hubungan sebab akibat juga Bapak Ibu kalau di sini, ya. Ada causal analisis, ya, analisis sebab akibat, ya. Kadang ada yang menyebutkan path analisisnya. Kemudian the development of modeling strategy. Nah, dari sana nanti kalau kita melakukan analisis maka kita bisa membangun strategi modelnya. Tuh. Ya, sudah saya sampaikan, sudah, ini contohnya saja. Oke, kita lanjut ke bagian contoh riset-riset yang seperti ini. Mungkin saya contohkan yang di bidang saya untuk sebagai gambaran. Saya cari terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke, saya menggunakan EndNote untuk mencarinya. Bentar. Cari. Saya carikan contohnya terlebih dahulu. Oke, ini saya contohkan. Ini mungkin contoh yang boleh dikatakan bisa masuk ke area Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah saat ini ada yang tertarik di bidang melihat bagaimana sih niat untuk melanjutkan kembali pembelajaran menggunakan e-learning. Jadi mungkin ini kalau saat ini masih relevan lah. Kita di era COVID-19 ini kita banyak melakukan pembelajaran secara online, ya. Nah, barangkali salah satunya pembelajaran menggunakan e-learning. Nah, ini barangkali Bapak Ibu dari perkuliahan yang dilakukan pengen menggali sesuatu kaitannya dengan seperti ini, nah monggo, ya. Saya share terlebih dahulu. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa melihat. Apakah bisa melihat paparan saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Jadi paper ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau siswa atau sebentar, saya lihat ini user, ya, untuk menggunakan e-learning kembali, ya. Dia menggunakan teori expectation confirmation model. Jadi teori ini sudah ada tetapi di extend, ya.
Jadi sudah ada teorinya, sudah pakem, kemudian di-extend. Bapak Ibu, di tempat saya hujan deras, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba kok saya menghilang, mungkin ada listrik mati dan sebagainya. Jadi mohon dimaafkan ya. Ini hujannya cukup deras dan berpetir. Kemudian jadi expectation confirmation model, mungkin saya cari dulu di internet Bapak Ibu biar punya gambaran. Ya, nanti ini kaitannya dengan pengembangan modelnya nanti seperti apa. Saya copy. Aslinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi expectation confirmation theory itu kan mengukur kepuasan ya. Tapi kepuasan ini dia dipengaruhi oleh disconfirmation or belief, kemudian perceived performance. Sementara disconfirmation ini dipengaruhi oleh konstruk expectation sama perceived performance. Dan perceived performance itu sendiri juga dipengaruhi oleh expectation. Nah, expectation ini exogenous, perceived performance ini juga bisa berposisi sebagai exogenous untuk disconfirmation sama satisfaction, tetapi dia endogenous untuk ini. Ya. Satisfaction ini endogenous. Jadi ini aslinya seperti ini, ya aslinya. Jadi konstruknya seperti ini. Kita lihat yang di bagian sini. Nah, ini diperlihatkan di sini ya. Expectation confirmation model. Nah, sebentar, berarti agak berbeda ya. Ini dia pakai, saya carinya dulu sebentar. Expectation confirmation model. Continuous intention ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi expectations, perceived performance, confirmation, satisfaction, repurchase intentions ya. Bentuk aslinya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian jadi atau seperti ini ya, pre-adoptions. Jadi ada ini confirmation, satisfaction, nanti continuous intention atau repurchase atau membeli kembali ya, atau secara berkontinu. Jadi dia menggunakan istilah yang berbeda tetapi maknanya sama. Nah, dari sini ini kemudian dikembangkan Bapak Ibu, dia menggunakan beberapa teori, misalnya teorinya TAM, ya, kemudian teori plan behavior, dikumpulkan jadi satu dengan cerita seperti ini, kemudian muncullah hipotesis seperti yang pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, dan seterusnya menggunakan flow experience, user expectation, e-learning, muncul ini ya. Nanti dia muncul yang namanya konseptual modelnya. Nah, ini ya, model yang diusulkan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, aslinya yang mana ECM? Nah, yang warna hijau ini ECM-nya. ECM-nya ini yang warna hijau, kemudian dikombinasikan dengan berbagai teori, muncullah riset model yang kompleks ini. Ya, kemudian ini dibuktikan. Jadi ini contoh yang bagus Bapak Ibu karena dia di Q1. Saya belum pernah masuk ke Computer and Education gitu. Saya pengen bisa sampai sana. Ini Q1, kemudian H-index-nya cukup tinggi, kemudian impact factor-nya juga tinggi ya. Sehingga untuk masuk ke sini juga agak susah. Tapi ini contoh yang bagus, artikel yang bagus untuk bisa sampai sana. Kita pelajari satu persatu tadi tahapannya. Jadi di tahapan awal itu ada cerita, ada introduction-nya ya Bapak Ibu, ada introduction-nya. Ya, introduction-nya tentang perkembangan internet, kemudian seterusnya sampai dia muncul e-learning. Ya, kemudian sampai satu paragraf ini ya. Paragraf berikutnya dia bicara tentang metodenya, ya, bicara tentang metodenya tadi ECM. Tetapi karena di sini dia melakukan extend-nya dia mengkombinasikan beberapa teori yang sudah ada seperti tadi ada TAM, ada TPB, ya, kemudian teori yang lain.
itu kemudian dibahasnya juga in this paper, we synthesize, ya, melakukan sintasi ECM, kemudian TAM, TPB, dan flow theory to hypothesis new model untuk membangun hipotesis atau untuk membangun hipotesis dari model barunya. Nah, kemudian di situ digali, ya, digali. TAM itu sudah dipakai di mana saja, TPB itu dipakai di mana saja dalam konteks penelitian ini, yaitu penelitian tentang melihat continuous intention untuk penggunaan e-learning-nya. Diceritakan sedemikian rupa sampai nanti muncullah riset question-nya misalnya, ya. Ini seperti yang saya contohkan kemarin, ada organization, ya, organization. Untuk organization itu kan tidak semuanya selalu ada. Nah, ini dia memberikan, ya, jadi ini lengkap dia posisinya. Kemudian riset model dan hipotesis. Riset model dan hipotesis ini berarti posisinya dia menerangkan, ya, menerangkan bagaimana hipotesis itu terbangun. Ya. Jadi misalnya dia diawali dari ECM dulu tadi gambarnya, maka di sini diceritakan ECM dan seterusnya ceritanya sampai terbentuklah hipotesis. Ada 5 hipotesis ini. Ya, tadi di ECM itu variabelnya apa saja? Ada satisfaction, ada confirmation, ada perceived usefulness, ada confirmation. Jadi ini, ya, kurang lebih. Nah, ini kemudian dibangun, muncullah hipotesis ini. Nah, yang berikutnya dia juga mengkombinasikan dengan TAM, teknologi acceptance model. Di sini diceritakan TAM itu apa, kemudian dipakai di bidang apa saja, kemudian dia spesifik mengkaitkan beberapa variabel yang ada di TAM dikaitkan dengan ECM. Ada enggak keterhubungan di sana? Nah, muncullah 2 hipotesis ini. Dan seterusnya, TPB juga dilakukan hal yang sama, kemudian flow experience dan user experience of e-learning juga sama. Muncullah ini. Setelah hipotesis itu terbangun, maka Bapak Ibu kan bisa membangun modelnya. Ya. Jadi modelnya ini, mana mempengaruhi mana, kemudian mana dipengaruhi mana. Akhirnya terbentuklah ini, ya, terbentuk ini. Kemudian kalau yang riset metodologi kan hanya cerita proses pengembangan kuesionernya seperti apa diceritakan, kemudian pilot test, sample plan dan data collection, result. Nah, di bagian result ini yang saya akan bahas karena ini dia menggunakan SAM. Kita lihat untuk analisisnya dia menggunakan, oke, di bagian metode kita lihat, oke, riset metodologi. Oke, ini, ya. Jadi dia menggunakan structure model ini, ya. Jadi dia menggunakan SAM. Kemudian prosesnya tadi seperti saya jelaskan. Jadi prosesnya yang pertama adalah measurement model. Baru ketika nanti measurement model semuanya terpenuhi, lanjut dengan structural model. Jadi ini diawali measurement model. Ini, ya, Bapak Ibu, ya. 41 measurement model, 42 structural model. Jadi measurement model itu harus terpenuhi apa saja yang dicari di sana. Ini semua, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, construct reliability sama construct validity. Ya. Kalau di sini sudah dijelaskan, kalau tadi belum saya jelaskan kriteria ujinya atau kriteria dikatakan dia reliable bagaimana, dikatakan valid itu bagaimana. Nah, ini sudah ada, ya, angkanya. Jadi sudah ada threshold-nya di sini, tinggal nanti diikuti. Jadi untuk indikatornya, faktor loading-nya harus melebihi dari 0,5. Kemudian construct reliable dikatakan dia reliable itu kalau melebihi 0,8. Kemudian AV-nya, average variance extracted-nya, itu dia dikatakan nanti valid ketika AV-nya itu melebihi 0,5. Jadi luaran-luaran dari hasil menggunakan AMOS atau menggunakan SMART-TLS atau LISREL nanti dicek dengan ini, ya. Nah, kemudian ini dia menerangkan konsepnya, ya. Kemudian dari konsep yang diterangkan, hasil analisis itu diceritakan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini bahwa seluruh item itu, ya, seluruh indikator itu, faktor loadingnya itu
melebihi 0,5 ini ya, melebihi 0,5 sehingga semua indikator itu bisa digunakan untuk mengukur construct-nya atau unobserved variabelnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, dia juga mengatakan bahwa construct reliability-nya itu nilainya itu kisaran dari 0,81 sampai 0,93, artinya kan dia melebihi 0,8 ya. Sehingga ini juga memenuhi. Lalu dari AV-nya, AV itu harus melebihi 0,5, ternyata AV-nya per masing-masing construct itu mendapatkan 0,57 sampai 0,83. Jadi kisarannya sampai sana ya. Sehingga terpenuhi juga, karena semuanya terpenuhi, ini dikasih keterangan di sini ya. Kalau terpenuhi bagaimana ya. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke structural model. Nah, structural model ini kita ini ya Bu, Bapak Ibu ya, tadi bentuknya tadi ya. Jadi ini tadi AV, ini AV. Ini kolom AV ya Bapak Ibu ya, average variance extracted. Ini tadi kan kisarannya dari 0,59 sampai 0,78 ya. Maka ini lebih dari 0,5. Kemudian faktor loadingnya, faktor loading ini dia melebihi 0, faktor loading tadi berapa? 0,5 ya. Ini semuanya rentangnya di atas 0,7 ya. Sehingga ini semuanya oke. Kemudian composite reliability itu di atas 0,8. Kalau kita lihat di sini 0,81 sampai 0,92 sehingga semuanya oke. Ini semuanya terpenuhi ya. Kemudian kita lihat nanti di structural model itu nanti kita mengukur ini ya Bapak Ibu ya. Ada discriminant validity. Jadi ini nilai ini yang diagonal utama ini nanti ada penjelasannya. Dia harus lebih besar ya. Lebih besar dibandingkan dalam satu kolom ini. Dia lebih besar dari kolom ini dan seterusnya. Ya. Ini paling besar sehingga ini terpenuhi kalau semuanya seperti ini polanya ya, terpenuhi sehingga kalau itu terpenuhi maka modelnya bisa dipakai. Nah, modelnya bisa dipakai. Nah, dikasih hasilnya ditulis di sini modelnya. Nah, nanti ada bintang 3, bintang 2 tergantung ya Bapak Ibu, tergantung nanti keterangan di sana apa. Di sana apa? Nah, kemudian baru dilakukan ini yang namanya path analisisnya ya untuk melihat dia support apa tidak. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada tanda bintang-bintang ini dia semuanya support. Yang ada support. Supportnya di mana? Ya tergantung ini ya. Kalau bintang tamu berarti nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Kalau bintang 2 nilainya 0,01. Kalau bintang 3 0,001. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian berarti ini yes semua support ya. Kemudian ada 2 yang tidak support yaitu H13 sama H14 yaitu perceived enjoyment terhadap attitude. Jadi attitude ini tidak dipengaruhi oleh perceived enjoyment. Jadi dia nggak support ya. Continuing intention juga tidak disupport perceived enjoyment. Jadi 2 ini tidak. Oleh karena itu ini nanti kita jelaskan nih di dalam pembahasannya. Nah, ini kemudian dia juga ada lanjutan ya. Ini untuk melihat hubungan langsung ya. Direct indirectnya. Bisa sampai sini juga. Kadang ada yang selesai sampai di bagian tabel 3 ini ya. Jadi boleh dilanjutkan ke tabel 4 ini juga bisa ya. Ini menjadi menarik nanti ya, kemudian diulas. Yaitu kalau di paper ini dibedakan antara hasil dan pembahasan ya. Hasilnya kan cukup banyak tadi ya, sehingga pembahasannya dibedakan. Jadi kemudian yang dibahas di sini nanti dibuat yang paling menonjol di mana ya? Misalnya di sini pemahaman hubungan antara antecedent construct dan continuing intentions. Antecedent construct itu apa saja? Ya, antecedent construct itu tadi nanti dijelaskan di sini. Ya, tadi variabelnya apa saja yang mempengaruhi continuing intention itu, ya, diceritakan semuanya. Nah, kalau paper yang bagus di dalam pembahasan itu selalu harus di backup dengan referensi-referensi. Jangan sampai ini sering saya sampaikan bahwa di dalam pembahasan itu
malahan tidak ada referensinya. Jadi kita itu tidak bisa mengklaim hasil penelitian kita bahwa ini loh penelitian saya itu paling bagus, tidak. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengatakan, oh terdapat peningkatan, ini bagus nih, gitu. Bapak Ibu harus ada backup referensinya. Kamu bisa mengatakan bagus itu ukurannya dari siapa? Ya, dari referensi mana? Nah, itu yang digunakan. Oh, si ini menggunakan penelitian yang sama, tetapi hasilnya begini. Kok punya, misalnya Bapak lebih bagus. Nah, bagusnya kenapa? Apakah ada proses normalisasi di depan itu yang bikin bagus? Ada proses standarisasi atau bagaimana? Nah, itu yang harus dikupas karena itu sebagai bagian dari kontribusi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin minggu depan saya akan sekilas memberikan gambaran tentang AMOS-nya. Ini sih saya sudah menyiapkan AMOS-nya, cuma nanti barangkali minggu depan, biar sementara untuk yang kali ini hanya gambaran saja ya. Jadi Baik, Bapak Ibu. minggu depan mungkin akan saya kasih gambaran ini ya Bapak Ibu ya. Jadi oke. Sementara itu Pak Hari. Ya Pak, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Dari penjelasan tentang NVivo tadi sampai dengan teknik modeling yang dijelaskan oleh Pak Zainal Abidin. Mungkin dari Bapak Ibu ingin ditanyakan, ini ada juga dari beberapa prodi Pak, dari PGSD juga ada, dari bimbingan konseling juga ada, dari akuntansi juga ada. Mungkin Bu Endang yang ingin bertanya terkait dengan model tadi, siapa tahu ingin juga berminat meneliti. Bu Endang, atau mungkin Bu Nur Dahniar. Mungkin Pansar sedikit. Masih pada malu-malu ya Pak? Ya Pak. Karena kalau NVivo terus terang aja Pak, dosen di kami itu belum banyak yang menggunakan terkait dengan NVivo. Mungkin Ibu Andi Leli, Bu Nuh Dahniar yang ingin bertanya. Atau Ibu Hartati. Jangan malu-malu Bu. Pak Herman mungkin bisa terkait dengan materi tadi. Terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Zainal, rekomendasi tools penelitian yang gratis tadi, apa namanya Pak? Yang GEPI. GEPI ya Pak ya. Bisa dianukan di kolom chat Pak atau di share. Oh, saya chat. Kamu bisa. Ya. GEPI ini digunakan bisa untuk social network analytic. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cari ya. Oke, linknya sudah saya share, nanti silakan Bapak Ibu cari di sana ya. Jadi cukup menarik kalau misalnya Bapak Ibu ada yang dari social science, kemudian atau mungkin dari apa ya, ilmu komunikasi mungkin yang tentang apa ya, tentang literatur, saya kurang tahu ya apakah maksudnya di ilmu komunikasi apa tidak, yang tentang mungkin librarian ya Pak ya, librarian itu kepustakaan ya, itu biasanya kan mau bisa melihat ya keterhubungan antara referensi satu dengan referensi lain, referensi satu
disitasi oleh siapa, dan kemudian nanti bisa dilihat di situ yang jadi buku induknya itu aslinya siapa. Nah, itu bisa ditebak. Nah, itu bisa menggunakan konsep yang sama, yaitu graph dengan GP ini. Ya. Paper-paper tentang GP juga banyak sekali, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, spesifik tentang GP untuk mempelajari, karena kalau dari bukunya sendiri, bukunya ada, bukunya di yang GP yang bisa dicari di googling nanti, itu saya melihat terlalu sederhana begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa mengambil dari paper-paper jurnal yang saat ini sudah terbit, itu ada banyak istilah dan ada banyak informasi yang jauh lebih menarik ya. Kapan kita menggunakan fungsi ini ya, misalnya ya, sebentar bentuknya. Saya kemarin sudah mencontohkan apa ya? Saya lupa, kemarin saya pernah mensimulasikan. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat cukup flat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan datanya di sini. Ya. Jadi nanti datanya dimasukkan ke sini. Ya. Ya. Tinggal nanti disimulasikan, ditambah warna biar lebih cantik. Kemudian preview. Nah, datanya kurang lebih seperti tampilan data seperti ini, ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada note, ada age-nya. Jadi kita bisa melihat ada bobotnya, ada ID-nya. Masing-masing ID itu terhubung dengan siapa, ya. Kemudian ada layout, misalnya mau post atlas, nah itu nanti dia bergerak. Ya. Kemudian kita stop, kemudian attachment, nah, seperti ini. Ya. Dari sini juga nanti kita bisa kemas lagi. Ya. Ini kalau misalnya dalam kita pilih warna ini kan saya hilangkan teksnya, saya hilangkan, hanya note saja yang saya munculkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore pewarnaan, kemudian besar kecilnya garis, ya, itu semuanya ada maknanya. Ya, itu semuanya ada maknanya. Nah, kemudian ya masing-masing ibu, kemudian rotate sama ibu proporsional. Oke. Ya. Nah, untuk pemilihan fungsi ini itu nanti Bapak Ibu bisa membaca di jurnal-jurnal ya. Jadi kalau saya kecenderungannya adalah pemilihan fungsi ini hanya untuk mempermudah saya melakukan interpretasi terhadap data yang ada, yaitu yang ingin kita bahas atau yang ingin kita jawab di dalam riset kita itu apa ya. Nanti kita simulasikan. Nah, faktor keterbacaan itu yang jadi penekanan saya. Jadi Bapak Ibu tinggal dipilih saja ya. Tapi nanti perlu ada justifikasi. Kalau di dalam sebuah paper kan perlu Bapak Ibu ini ya, membuat semacam penguatan ya. Jadi tidak sekedar hanya di sini saya menggunakan katakanlah fungsi force atlas ya. Fungsi force atlas itu kenapa kok dipilih ya. Nah, itu yang kita butuh backup referensi supaya nanti kita bisa pas memberikan justifikasi terhadap pemilihan fungsi tersebut. Ini Pak juga biasa itu di terkendaraan Pak untuk menerjemahkan atau mendeskripsikan data yang misalnya kayak tadi Pak. Mungkin ada
teknik khusus Pak untuk menerjemahkan hasil data-data yang misalnya kayak dicontohkan tadi itu biasa terkendala di situ bagi dosen pemula Pak, peneliti pemula. Oke. Bagaimana menerjemahkan, menginterpretasikan hasil luaran gitu ya Pak ya? Iya Pak. Kalau misalnya hasil luaran ini yang output yang mana Pak? Yang simulasi yang mana yang tadi saya sampaikan itu ada Yang baru Vivo, tadi ada. Pak, yang gerak-gerak tadi. Oh, iya. Ya mungkin saya ambilkan salah satu contoh ininya sebentar. Saya ambilkan salah satu social network analytic ya. Jadi memang harus banyak ini Pak, tentu harus banyak membaca. Bentar. Harus membaca referensi. Oke. Saya belajar pertama dari sini, Pak. Jadi kalau di dalam graf itu ya, itu nanti akan ada istilah, kan kita pakainya dataset ya Bapak Ibu. Kemudian ada graf, ada age itu maksudnya apa ya. Misalnya weighted degree, bigger is better. Jadi ini node-nya itu kan ada yang lebih besar seperti ini ya, ada yang lebih besar, ada yang kecil ya node-nya. Nah, itu artinya apa? Nah, itu ini karena kita harus banyak literasi, kita banyak membaca ya. Oh, itu maknanya seperti ini. Kalau di sini kan ada weighted degree, semakin besar semakin bagus. Artinya kalau konteksnya seperti penelitian saya melihat fenomena bagaimana guru-guru itu berinteraksi di dalam sebuah komunitas online ya. Kalau semakin besar perannya dia di dalam sebuah komunitas tersebut, otomatis dia itu kan terhubung dengan banyak orang ya. Jadi nanti linknya banyak. Begitu linknya banyak, itu nanti dia membesar. Ya, membesar itu dia. Lingkarannya besar. Ya. Jadi maknanya seperti itu. Nanti bisa diinterpretasikan ke sana juga begitu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari sini ya. Kemudian ada istilah betweenness centrality. Ya. Jadi istilah-istilah ini harus dikuasai terlebih dahulu. Ada weighted degree, betweenness centrality, kemudian saya tambahkan lagi nah ini ya, misalnya ini luarannya si Gaby ya. Ini kebetulan ini Gaby juga. Ini kemarin karena saya juga menggunakan Force Atlas, tapi Force Atlas kan ada dua ya. Ada Force Atlas sama Force Atlas 2. Nah, saya penasaran kenapa kok ada Force Atlas 2. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Itu sebentar. Kalau di sini karena ini kan Force Atlas ya. Ini ada Force Atlas 2. Saran. Kalau dari secara visualisasi kan hanya data-data ini ya, pencilan yang seolah-olah dia itu semakin menjauh dan dia bergerak terus. Itu. Cuma kalau kita lihat di sini sebentar ya, contraction saya run terlebih dahulu. Maaf Pak, belum muncul screen share-nya Pak. Oh iya, sebentar. Saya karena Oke. Sudah muncul, Pak? Sudah Pak. Oke. Saya berarti tadi menjelaskan PDF belum muncul ya, Pak. Saya jelaskan PDF-nya dulu. Nah, Ya, di Pak. sini misalnya Bapak Ibu. Jadi ini kita perlu banyak membaca tentunya ya. Ketika Bapak Ibu penasaran seperti saya di dalam aplikasi tersebut kan ada dua Force Atlas 1 dan 2. Begitu saya menggunakan Force Atlas 2 itu tampilannya jauh, faktor keterbacaannya lebih bagus ya. Artinya saya bisa memisahkan antara node-node yang lain yang sama-sama besarnya itu bisa lebih kentara begitu. Nah, kemudian saya penasaran sehingga saya cari nih Force Atlas 2 itu apa. Ya. Kemudian saya melakukan annotation seperti ini ya. Kemudian Force Atlas 2 itu apa? Nah, itu kemudian saya
buat seperti ini. Ini cara belajar saya. Nanti monggo terserah Bapak Ibu cara belajarnya seperti apa. Jadi cara belajar saya seperti ini. Kemudian yang penting-penting saja yang saya kasih warna kuning ya, termasuk sebentar. Saya cek terlebih dahulu beberapa. Nah, ini juga saya belajar dari sini juga Bapak Ibu. Jadi kan ada istilah in degree, out degree, standardized in degree, weighted in degree. Jadi degree-nya itu banyak sekali. Ya, ini kemudian saya baca definisinya di sini, kemudian saya pahami ilustrasinya seperti ini. Jadi ini lebih mudah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mudah untuk menginterpretasikannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini itu visualize the relationship, untuk memvisualisasikan hubungan yang digambarkan di dalam association matrix, a weighted directed social network diagram was created in GEPI. Nah, mereka juga sama-sama pakai GEPI. Ya. Bentar. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada alasan ya, to enhance the visualizations, dia pakai FOSS Atlas, itu apa dan seterusnya ya, FOSS Directed Graph. Jadi nanti saya menggunakan acuan ini untuk menjelaskan tentang FOSS Atlas. Ya, kemudian di sini ada lingkaran-lingkaran, ada yang warnanya merah, ada yang ungu. Ya, itu nanti dilihat dari sini ya, karena ini kan jenis dari communities ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus tahu dulu ya, Bapak Ibu harus tahu dulu istilah-istilahnya, kemudian makna dari node sama edge itu apa, kemudian di sini ada edge yang tebal, ada yang tipis, itu apa maknanya. Itu harus dikuasai terlebih dahulu supaya nanti bisa memberikan interpretasi yang tepat. Kalau saya seperti itu Pak, jadi menguasai konsep dan juga istilah-istilah yang digunakan di dalam sebuah analisisnya. Gitu, Pak. Jadi nanti ya tinggal dicari saja. Sebentar, centrally measures ini juga. Jadi saya seperti ini kan belajar sendiri Bapak Ibu. Karena memang kalau dulu sambil saya cerita pengalaman S3. Jadi kalau S3 kebetulan saya kan by riset sehingga tidak ada perkuliahan sama sekali. Begitu sampai sana kan ya udah belajar sendiri. Kita lulusnya mau cepat mau tidak tergantung kita sendiri. Jadi saya belajar ini sendiri, mencari bahan. Ini bahan saya banyak sekali, ini ada 56 item. Jadi ini saya pelajari semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat. Nah, misalnya apa itu ini ya Bapak Ibu ya. Ini konsep dasarnya dari ukuran terpusat ya, grafnya. Ya. Kemudian mungkin kita tidak spesifik di matematisnya karena kalau kita pakai application tool itu kan tidak perlu sampai sana. Nah ini mungkin ilustrasi kalau Bapak Ibu yang tipikalnya adalah visual itu kan lebih mudah memahami ini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya closeness centrality itu yang dimaksud seperti ini nih, yang merah-merah ini. Ini kemudian betweenness centrality, ini ya. Berarti yang ada di between antara komunitas-komunitas ini. Ya, berarti ini betweenness centrality. Kemudian eigenfactor centrality itu yang seperti ini. Nanti ada nilai eigennya. Ya. Jadi nilai eigen yang tertinggi yang dipilih. Nah, misalnya seperti itu. Secara matematisnya, nah ini contohnya ya, A, B, C, D, E ini betweenness centrality. Jadi nanti bisa dipetakan berbeda-beda sesuai dengan warnanya. Jadi biasanya kalau di awal kan warnanya hitam semua, kemudian nanti kita supaya lebih mudah terbaca, kita gunakan pengelompokan. Jadi ada klasifikasi atau klasterisasi itu sehingga mengelompok seperti ini, Bapak Ibu. Jadi mengelompok. Kalau kita nanti milihnya betweenness centrality, maka yang tampil seperti apa. Ini kan grafnya ini sebenarnya sama semua. Oke, itu. Oke, kurang lebih itu Pak.
yang mungkin bisa digunakan sebagai motivasi Bapak Ibu kalau tertarik dengan hal-hal ini ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, jadi banyak sekali. Jadi ya, ini pun saya mempelajari degree, khusus degree saja ya Bapak Ibu. Tadi kan centrality ya. Ini khusus degree saya pelajari itu ya. Pokoknya yang the smaller value, the more central the not play in the network. Nah itu. Jadi kurang lebih Bapak Ibu apa ya, banyak baca aja literasinya. Oke, sementara itu. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya sudah tidak ada lagi Pak. Oke. Mungkin bisa di closing. Ya. Close Baik. saya, Pak. Iya Pak. Ya, jadi apa ya Bapak Ibu, kalau saya mungkin nanti Bapak Ibu paparan yang saya sampaikan barangkali nanti kalau itu hal baru, barangkali nanti bisa memberikan stimulus kepada Bapak Ibu karena memang di permintaan Bapak Ibu kan pengen ada NVivo, ada misalnya tadi Amos begitu ya. Jadi nanti saya menyampaikan itu nanti termasuk nanti SPSS. Nah, SPSS ini saya yakin Bapak Ibu sudah jagonya, semuanya sudah jago. Kalau SPSS ini hampir semuanya sudah bergantung di sana, itu ya. Cuma saya nggak tahu kenapa kok SPSS yang dipilih, kenapa tidak R. Nah, kan kayak seperti itu. Nah, jadi monggo nanti kita banyak belajar bersama. Jadi Bapak Ibu, kalau yang ada di sini karena banyak diamnya itu saya tidak tahu yang apakah Bapak Ibu bisa mengikuti materi saya ataukah Bapak Ibu malu ataukah ada yang alasan lain begitu. Tapi mudah-mudahan nanti saya kalau sudah lihat paper-papernya saya akan tahu ya sebenarnya proyeksi Bapak itu kemana sih? Oh kualitatifnya yang seperti apa sih gitu ya? Atau mungkin kalau kuantitatif itu sejauh mana sih kedalaman analisis yang Bapak Ibu lakukan? Nah nanti saya baru bisa tahu kalau sampai sana. Nah kalau misalnya Bapak Ibu katakanlah di sini sudah mendapat gambaran ini, mudah-mudahan nanti karena ini ketemu saya nanti di dalam apa ya dibuat in-depth analisis ya Bapak Ibu ya, analisisnya nanti yang mendalam. Di situ nanti saya akan banyak belajar dengan Bapak Ibu. Nanti kita sambil sharing pengetahuan ya. Mudah-mudahan keberadaan saya ini nanti memberikan manfaat ya, bukan memberikan kebingungan. Gitu ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Itulah tadi informasi-informasi pengetahuan yang diberikan oleh Pak Zainal, termasuk tadi cara memasukkan coding di NVivo, terus memberikan pengetahuan tentang structural equation modeling. Nanti kita besok itu di Amos, praktek Amos. Jadi tadi juga ada informasi baru tentang gp.org. Itu bisa kita gunakan juga. Itu kalau saya melihat juga mirip-mirip dengan Foursquare. Nanti juga menggunakan Atlas. Kalau berkaitan dengan SPSS, mungkin teman-teman dosen juga sudah sering menggunakan. Mungkin kalau ada hal baru lagi oleh Pak Zainal yang ingin diberitahukan lagi tentang selain SPSS, mungkin bisa diberikan informasi Pak terkait hal itu. Yep. Ya. Baik, untuk kegiatan hari ini sebelum kita tutup, bisa dinyalakan semua videonya untuk di capture. Baik Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya. Oke. Tuh. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu dosen yang berbahagia, untuk jangan lupa mengisi absensinya di kolom chat.
Dan nanti untuk terkaitan dengan pengumpulan draft artikel, itu nanti kita kirimkan Google Form, untuk mengisi Google Form untuk di grup. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau yang telah di proceeding bisa dikirim kembali untuk dijadikan jurnal. Deadline-nya kapan, Pak? Sebelum pertemuan 9 dan 10. Begitu ya Pak? Atau kalau sudah besok- siap bisa dikirim saja. Baik. Sebentar. Besok itu ada ya, Pak? Besok kita tidak ada Pak. Tidak ada ya? Oke. Ya Pak. Besok itu apa ya? Rabu. Oh ya. Pak Cacap ya. Ya, jadi kalau sudah ada Bapak Ibu dosen yang punya draft, bisa langsung dikirim. Sebentar saya kirimkan alamat Google Form-nya. Baik, terima kasih Pak Iya. Fajar. Terima kasih Pak Zainal. Assalamualaikum. Iya. Baik, dengan Pak Hari, ucapan mumpung- bagaimana Pak? Pak Hari, untuk hari Kamis saya tidak bisa. Kemarin sudah ini ya. Hari Kamis pagi ya ini kita. Oh, bisa. Di handphone. Oh ya, siap Pak, siap. Oke, baik. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan data sharing keempat kita alhamdulillah lancar, walaupun banyak peserta yang belum sempat hadir di Zoom, mungkin karena habis vaksin, ada yang pusing mungkin, atau ada yang capek itu. Oke, dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya minta ininya ya Pak ya. Link video yang di YouTube sama ini ya Pak. Iya Pak, saya langsung konvers ke YouTube Pak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Dari izin Iya, pamit. Pak. Ya, Pak.